Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggir Ramadijaya, NIM 17430 mahasiswa dari Universitas Dinamika, Prodi S1 Manajemen. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku pembeli organisasi dari mata kuliah perilaku konsumen. Dalam ini pembahasannya yaitu pertama ada definisi perilaku pembeli organisasi, yang kedua adalah proses pembelian organisasi, yang ketiga adalah situasi pembelian, yang keempat langkah-langkah dalam proses keputusan organisasi, yang kelima adalah peran internet dalam organisasi, yang keenam adalah budaya organisasi. Yang pertama perilaku pembeli organisasi yaitu proses pengambilan keputusan untuk menetapkan apakah mereka perlu membeli produk, mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih merek dan pemasok. Proses pembelian organisasi yaitu adalah ada sebuah wadah atau sebuah organisasi lain yaitu adalah unit pembuatan keputusan atau DMU, yaitu tugasnya adalah individu atau mewakili area fungsional dan manajemen dalam suatu keadaan organisasi yang berpartisipasi dalam pembuatan atau membuat keputusan pembelian tertentu. Dalam hal ini, DMU ini bertugas untuk membantu atau memberikan referensi untuk konsumen biar bisa membuat keputusan atas produk yang akan dipilihnya. Situasi pembeli. Dalam situasi pembeli ini adalah ada beberapa tahap yang tertata atau harus dilakukan. Itu yang pertama adalah teguran langsung, yang kedua adalah modifikasi pembelian kembali, yang ketiga adalah tugas baru. Untuk yang teguran langsung itu adalah situasi di mana terjadi ketika pembelian tidak terlalu penting dan tidak rumit. Hal ini umumnya terjadi ketika pemesanan kembali persediaan dasar dan komponen-komponen barang tersebut. Dalam case seperti ini, proses pemesanan ulang dapat sepenuhnya otomatis akan dilakukan secara rutin oleh tenaga administrasi yang sudah mencatat refund atau barang-barang yang akan dipesan kembali. Yang kedua adalah modifikasi pembelian kembali. Ini adalah strategi yang digunakan ketika pembeli cukup penting bagi perusahaan atau pilihan lebih dari kompleks yang melibatkan produk atau layanan yang bisa dibeli oleh suatu organisasi, atau karena produk itu penting bagi perusahaan menggunakan banyak dari itu atau adalah komponen penting dari output perusahaan. Yang ketiga adalah tugas baru. Itu adalah masalah atau kebutuhan yang sama sekali berbeda dari pengalaman sebelumnya. Dengan jumlah informasi yang signifikan yang harus diperlukan, pendekatan ini cenderung terjadi ketika keputusan pembelian sangat penting dan pilihannya cukup kompleks. Yang ketiga, organisasi pembeli biasanya hanya menggunakan atau memiliki sedikit pengalaman dengan keputusan dan mungkin dengan produk atau layanan yang diketahuinya. Langkah-langkah dalam proses keputusan organisasi. Ada beberapa tahapan yang mungkin dalam proses ini atau proses pengambilan keputusan dan sumber-sumbernya dipengaruhi oleh setiap tahap dalam keputusan perusahaan besar untuk memperoleh sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang baru. Yang pertama adalah pengakuan masalah. Yang kedua adalah pencarian informasi. Yang ketiga adalah evaluasi dan seleksi. Yang keempat, pembeli dan implementasi. Yang kelima adalah evaluasi penggunaan dan pasca pembelian. Hal ini ditujukan eh, bagi kalangan konsumen. Yang pertama, dia pengakuan masalah ini seperti dia membutuhkan barang ini apa tidak. Apabila konsumen membutuhkan barang
dan itu bisa menutupi pengakuan permasalahannya, konsumen bisa langsung mencari suatu informasi dari suatu barang tersebut yang akan dibelinya atau diincarnya. Dan kemudian apabila sudah mendapatkan barang, konsumen akan evaluasi membeli dan mengevaluasi bahan tersebut dan membelinya. Sebagaimana yang kita tahu, konsumen akan memberikan kepuasan atas produk itu maupun pelayanan dari suatu perusahaan yang dibeli. Yang kedua adalah yang selanjutnya evaluasi penggunaan dan pasca pembelian. Terutama pasti pengguna konsumen akan memberikan feedback yang sangat berimpact bagi perusahaan. Dengan contoh yang sebagaimana apabila konsumen itu puas dengan produk kita atau produk perusahaan lain yang dibelinya, maka konsumen itu akan terus-menerus akan membeli suatu barang yang dituju oleh perusahaan tersebut. Dengan itu bisa mengevaluasi penggunaan dan melihat pasca pembelian dari konsumen. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam proses keputusan organisasi. Yang pertama adalah pengakuan masalah. Pemicu yang dikenal dalam masalah ini bisa banyak, termasuk konflik antara agen penjualan lapangan dan asisten penjualan, serta masalah layanan pelanggan yang sedang berlangsung yang diidentifikasi oleh agen penjualan lapangan atau pelanggan itu sendiri dan diteruskan ke manajer penjualan. Pencarian informasi yaitu bersifat formal dan informal. Nah, ini sudah saya jelaskan dari yang sebelumnya tadi. Ada pencarian informasi, evaluasi dan seleksi, pembelian dan implementasi. Yang kelima adalah evaluasi penggunaan dan pasca pembelian. Ini berimpact pada konsumen maupun perusahaan. Jadi ada timbal baliknya atau feedbacknya antara perusahaan dengan konsumen, konsumen dengan perusahaan. Dengan hal ini bisa menyelaraskan antar hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Itu. Yang selanjutnya adalah peran internet dalam organisasi. Internet telah menjadi kekuatan utama dalam keputusan konsumen. Demikian pula, alat ini merupakan alat penting dalam organisasi. Internet dapat memainkan berbagai peran dalam proses pengembangan keputusan mulai dari pembuatan kontak, hingga penyediaan informasi, hingga pemenuhan pesanan yang efisiensi dan otomatis. Tentunya adalah budaya organisasi, adalah model perilaku pembelian konsumen yang terdiri dari konsep diri dan gaya hidup atau lifestyle. Organisasi juga memiliki jenis konsep diri dalam keyakinan dan sikap yang dimiliki oleh anggota organisasi tentang bagaimana organisasi itu dan cara-cara kerjanya. Budaya organisasi mencerminkan dan membentuk kebutuhan dan keinginan organisasi tersebut, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana organisasi membuat keputusan atau merundingkan suatu permasalahan yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Ya, mungkin sekian. Terima kasih atas presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang jelas, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.